Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, selamat datang di video yang keberapa saya. Jadi, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa akan pemahaman yang dapat saya sampaikan tentunya pada video kali ini dengan judul materi program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NPM A1B025117. Nah, baik. Pada slide pertama, teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini subjudulnya adalah landasan teoritis dan yuridis komite sekolah. Jadi, pada search apa yang saya temukan melalui searching Google tentunya, saya menemukan bahwasanya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sebagai dasar hukum utama pembentukan dan peran komite sekolah. Nah, apabila teman-teman memahami bahwasanya kalau kita melihat akan dari struktur-struktur yang terjadi secara sosiologis, teman-teman, di sini saya mengambil akan konsep dari Tripusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, yang menyatakan bahwasanya pendidikan itu tidak akan bakal sukses apabila dibebani oleh pada sekolah, maksudnya pada sekolah. Namun harus ada keterlibatan akan keluarga serta juga dari masyarakat. Apabila kita based on perubahan zaman sekarang, kita melihat akan kelola modernan. Mulai dari komite itu tuh, komite sekolah itu merupakan, kita tuh bisa bilang bahwasanya itu tuh menjadi instrumen bagaimana manajemen itu berbasis sekolah. Kenapa? Karena kalau kita lihat akan fungsi utamanya itu, teman-teman, itu adalah memastikan adanya penerapan transparansi, teman-teman. Agar apa? Ya, biar kita tidak bisa amit-amit apabila terjadi akan monopoli kebijakan, apalagi potensi melalui korupsi oleh sekolah itu sendiri. Jadi, transparansi ini sangatlah menguntungkan dan sangatlah penting, teman-teman. Ketika tindakan itu menunjukkan akan kejujuran, akan transparansi menunjukkan akan secara logis, gambaran, perhitungan dan prediksi yang benar-benar bisa dihitungkan. Apabila amit-amit terjadi akan korupsi yang tentunya tidak hanya merugikan akan dari pihak sekolah, tapi juga memburukkan dan mencemarkan akan dari sekolah tersebut. Nah, yang kedua, paradigma manajemen itu berbasis sekolah. Komite sebagai pilar tata kelola demokratis di tingkat satuan pendidikan. Nah, komite ini sebagai akan pilar melalui bagaimana tata kelola. So that's why the reason why kita tuh harus melihat akan transparansi melalui anggaran-anggaran yang terjadi. Lalu fungsi checks dan balance mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin transparansi pengelolaan sekolah. Bagaimana tindakan, maksudnya bagaimana pemeranan yang bisa sangat krusial jatuhnya pemeran tersebut, namun bisa kita jamin akan kejujurannya, akan memperani sebuah yang bisa kita sebut itu bagaimana kejujurannya bisa dites, bagaimana ketika penjaminan hal tersebut itu tidak dimonopoli, teman-teman. Nah, pada slide selanjutnya kita dapat melihat 4 peran utama komite sekolah. Pasti teman-teman mempertanyakan apa fungsi, apa manfaat, dan apa dampak besarnya komite dan peran utamanya juga terhadap sekolah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini advisory urgency, di mana keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan sekolah
dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) untuk memastikan arah pendidikan yang tepat. Nah, sebagai advisor, teman-teman bisa memahami mereka dari pihak komite itu memiliki berhak untuk menyusun, mengikuti akan rencana kerja dan juga anggaran sekolah yang terjadi. Jadi, ketika kita bisa melihat akan statement tersebut, kepala sekolah yang bisa dinilai akan strukturnya yang paling tinggi itu tidak bisa menyeleneh akan menentukan anggarannya sendirian. Karena sangatlah krusial, anggaran itu bisa hilang, bisa mengalir dan juga bisa dimonopoli, balik lagi ke monopoli. Nah, selanjutnya itu kepada supporting agency, yang dimana menggalang dukungan sumber daya melalui dari masyarakat yang tidak berasal dari dana BOS, termasuk tenaga, sarana, dan juga pendanaan tambahan. Nah, supporting agency, teman-teman bisa memahami bahwasanya akan supporting atau ibaratnya akan backupnya sekolah ketika mereka sibuk mencari inisiatif, bergerak mencari bagaimana sumber daya yang tentunya itu tuh harus di cover, yang bagaimana pendanaan ini bisa aman. Maka dari itu upayanya adalah dengan di cover oleh negara, atau kita bisa sebut dalam ini dana BOS. Nah, selanjutnya adalah controlling agency, ketika pengawasan terhadap mutu pendidikan, kinerja sekolah, dan transparansi pengelolaan keuangan secara berkala. Nah, sebagai controlling, komite itu tuh kalau kita analogiin, komite itu tuh sebagai auditor sosial, yang dimana mereka tuh perlu, harus, dan juga dapat memahami dalam mengawasi kemana sih uang itu mengalir, kemana sih uang ini dianggarkan, dan kemana sih uang ini digunain gitu, apakah dalam bentuk fasilitas dan lain sebagainya. Dan juga komite mengawasi bagaimana mutu sekolah itu dapat dijaga, tidak hanya berdasarkan akan uang dan lain sebagainya, tapi mereka tuh juga memikirkan akan sumber daya. Nah, mungkin selanjutnya bakal di slide selanjutnya yang terakhir akan dinamika sistem kerjasama. Teman-teman bisa melihat bahwasanya hubungan kemitraan sejajar. Pada yang pertama adalah komite itu bukan bawahan, tapi mitra independen. Jadi mana komite itu tuh bukan maksudnya komite sekolah itu bukan bawahan kepala sekolah begitu. Dan juga sebaliknya. Jadi dalam lingkup sekolah, mereka itu adalah mitra yang berdiri, yang memperani, yang melakukan akan pekerjaan itu secara sejajar. Pengambilan keputusan itu juga harus dalam bentuk bersifat keputusan melalui rapat pleno. Nah, dan juga melalui maksudnya ketika maksudnya rapat pleno itu terjadi, berarti akan ada perdiskusian di mana untuk menentukan akan suatu tujuan, teman-teman. Di mana untuk memutuskan suatu tujuan, di mana juga akan memecahkan masalah, mencari titik terangnya. Bukan dalam perdiskusian tersebut atau rapat tersebut itu berisi akan pribadi opinion begitu, yang dimana menutup akan argumen lainnya. Nah, mungkin sebegitu saja akan penjelasan dari saya. Nah, tidak terasa sudah mau memasuki akan akhir video. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya bahwasanya komite sekolah, bagaimana sistem mereka bekerja sama dengan sekolah, kolaborasi antara komite sekolah dengan pihak sekolah. Tentunya mereka memperani akan hal-hal yang tentunya krusial tadi, memikirkan akan anggaran, sumber daya, dan lain sebagainya. Bagaimana anggaran tersebut bisa diefektifkan, dihematkan, bagaimana
anggaran ini bisa diminimalisir. Jadi segitu saja akan penjelasan dari video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.